Kisah Qorun sangat populer sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Bahkan kisahnya terus melegenda hingga sekarang. Qorun adalah orang kaya raya yang kikir dan sombong. Kisah Qorun yang diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mati mengenaskan, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Riwayat Qorun disebutkan sebanyak 4 kali dalam kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. 2 kali pada surat Al-Qasas, yakni pada ayat 76 dan 83. 1 kali pada surat Al-Ankabut ayat 39 dan 1 kali pada surat Al-Mu'min ayat 24. Kisah Qorun bahkan menjadi peribahasa atau ungkapan di masyarakat guna menggambarkan seseorang yang mirip dengan tabiat Qorun atau menisbatkan harta yang ditemukan terpendam di dalam tanah. Namun 1000 kali sayang, ketenaran Qorun bukan karena kekayaan dan kebaikannya, justru karena kesombongan, kekikiran, dan nasib tragis yang dia alami. Lantas, siapakah Qorun sebenarnya? Dari kalangan keluarga manakah ia? Bagaimana ia bisa menjadi orang kaya raya di era Nabi Musa? Apa yang menyebabkan dirinya sombong hingga ia hancur dan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan kemana-mana. Kita akan bersama-sama menelusuri kisah lengkap Qorun, sepupu Nabi Musa alaihi salam, dan teman karib Fir'aun yang tersesat di jalannya. Berikut kisahnya. Qorun digambarkan sebagai salah seorang dari kaum Nabi Musa. Sementara sejarawan berkata, dia adalah keponakan Nabi Musa. Dia kaya raya, diceritakan dalam Al-Quran. Suatu ketika tampil di depan kaumnya dengan menampakkan diri di atas mereka, yaitu bersifat angkuh, datang diselubungi dengan kemegahan dan perhiasan. Ujar Quraisy Shihab dalam Shihab dan Shihab, episode kisah Qorun, kekayaan dan kesombongan yang membinasakan. Qorun adalah sosok crazy rich yang sangat terkenal pada zaman Nabi Musa dan Fir'aun. Qorun adalah sepupu Nabi Musa. Dia anak dari Yashar, yang merupakan adik kandung Imran, ayah Nabi Musa. Sedangkan Imran adalah putra Qahits. Qorun memiliki garis keturunan dari Nabi Yakub. Sebab Qorun maupun Musa merupakan cucu dari Qahits atau Kuhas, putra Lawi atau Lewi. Sedang Lewi bersaudara dengan Nabi Yusuf. Keduanya adalah anak Nabi Yakub. Ibnu Juraij menyebut bahwa nama lengkap sang sosok crazy rich dari Bani Israel itu adalah Qorun bin Yashar bin Qahits bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Qorun awalnya hidup dalam kemiskinan dan dia memiliki banyak anak. Karena kemiskinan yang menimpanya, Qorun meminta pada sepupunya yaitu Nabi Musa untuk mendoakannya agar diberi harta kekayaan yang banyak. Qorun yang dikenal sebagai orang yang saleh dan pengikut ajaran Ibrahim yang baik, tanpa pikir panjang, Nabi Musa alaihi salam pun menyetujuinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim, sehingga Qorun benar-benar mendapat harta melimpah yang menjadikannya miliarder. Si miskin yang menjadi kaya raya berkat doa Nabi Musa yang terkabul, bukannya membuat Qorun bersyukur, justru membuatnya sombong, kikir, munafik, bahkan zalim terhadap kaumnya. Qorun pun sering mengambil harta milik Bani Israel. Dia memiliki banyak gudang harta berisi emas dan perak. Sungguh, betapa senang si Qorun ini memamerkan harta kekayaannya. Saking kayanya, Qorun memiliki 10 pengawal terkuat yang mengawalnya kemanapun ia pergi. Para pengawalnya itu juga memiliki tugas untuk membawakan kunci-kunci gudang harta kekayaan Qorun yang sangat banyak. Tidak hanya itu, Qorun juga selalu mengenakan pakaian mewah berupa jubah mewah termahal di zaman itu. Ia pun memiliki banyak kuda, tentara, pengawal, dan tentu saja istana yang megah. Dalam tafsir At-Tabari jilid 19 halaman 617 disebutkan, sementara jumlah kekayaannya sangatlah melimpah. Saking melimpahnya,
sekelompok orang yang kuat keberatan membawa kunci-kunci gudangnya. Dalam riwayat Khaisamah disebutkan, untuk mengangkut kunci gudang kekayaan Qorun dibutuhkan 60 bigol atau sejenis kuda kecil. Ukuran kuncinya sebesar jari. Bahannya terbuat dari kulit dan setiap kunci digunakan untuk satu gudang. Meskipun berkerabat dengan Nabi Musa, pada masa itu Qorun yang pandai berbisnis memihak Raja Fir'aun dengan mendukung dan menyokong pemerintahannya. Maka tak heran apabila hartanya melimpah ruah. Sebab Qorun adalah teman baik Fir'aun si penentang Nabi Musa, maka tak ada orang yang berani memiliki masalah dengan Qorun, karena dia dapat dengan mudah mengadukannya kepada Fir'aun yang terkenal kejam itu. Dalam kitab yang disadur oleh Kasirun A.S. Rahman dari sejumlah kitab, diantaranya Al-Jaza' min Jinsil Amal karya Sayyid Qasim Affani, Al-Qasas wa Ibrar karya Syekh Abdullah Yusuf Ajlan, At-Tahdzir min Su'il Khotimah karya As-Subani, dan 100 Qisas min Nihaya Az-Zalimin karya Hani Al-Hajj. Disebutkan bahwa meskipun memiliki harta yang melimpah ruah, Qorun adalah manusia yang pelit dan kikir. Ia tidak mampu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harta kekayaan yang luar biasa banyak itu, Qorun justru menjelma menjadi manusia yang sangat sombong dan pongah. Dia merasakan semua yang dimiliki adalah hasil usahanya sendiri. Dikutip dari buku 40 Kisah Akhir Hidup Kezaliman Makhluk-Makhluk Allah. Pernyataan tersebut senada dengan yang Allah suratkan dalam kitab suci Al-Quran, bahwa penyebab kesombongan Qorun adalah harta kekayaan yang berlimpah ruah, di mana Qorun lupa terhadap zat yang menganugerahinya. Alih-alih bersyukur, ia justru bersikap arogan, kikir kepada kaumnya, dan menentang perintah Tuhannya. Demikian yang digambarkan dalam ayat Al-Quran berikut ini. Sesungguhnya Qorun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Namun di balik kekayaannya, Qorun seorang sosok sombong dan gemar pamer kemegahan. Itu pula yang dikisahkan dalam ayat berikutnya. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Para ulama tafsir menjelaskan, Qorun keluar dengan baju mewah diiring dengan 300 gadis berbaju merah dan 4.000 kendaraan kuda. Tak heran iring-iringan Qorun itu mengundang decak kagum mereka yang gandrung terhadap harta kekayaan. Sebagaimana yang terekam ayat Al-Quran, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qorun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Quran Surat Al-Qasas ayat 79. Tak hanya durhaka pada Allah, dia pun kemudian mengkhianati Nabi Musa. Al-Quran menyejajarkan pengkhianatan Qorun dengan penolakan Fir'aun Ramses II atas ajaran tauhid yang dibawa Musa. Ini disebut dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 39. Dan juga Qorun, Fir'aun dan Haman sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka berlaku sombong di bumi dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Suatu hari Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan zakat. Nabi Musa lalu mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Qorun. Begitu sampai, Qorun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun dari kekayaannya. Karena menurut Qorun, kekayaan itu adalah hasil kerja keras dan usahanya sendiri. Tidak ada kaitan dengan siapapun, tidak ada kaitan dengan Allah atau dewa manapun. Qasas Al-Anbiya 602. Terbukti kikir, Qorun juga menolak mengeluarkan zakat. Ibnu Abbas menegaskan hal itu, bahwa ketika datang perintah zakat, Nabi Musa alaihissalam pergi menemui Qorun dan memerintahnya mengeluarkan zakat
sebesar 1 dinar dari setiap 1.000 dinar hartanya, 1 dirham dari setiap 1.000 dirham, 1 kambing dari setiap 1.000 kambing, dan seterusnya. Setelah Korun menghitung seluruh hartanya, ternyata jumlah zakatnya sangat besar. Kekikiran dan kegatrungannya pun mulai menghalangi hatinya untuk mengeluarkan zakat. Alih-alih mengeluarkan zakat, ia malah mengumpulkan sekelompok Bani Israel dan mencoreng nama baik Nabi Musa alaihissalam. Ia berkata, "Selama ini kalian taat terhadap apa yang diperintahkan Musa. Tahukah kalian, sekarang Musa ingin mengambil harta kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah pembesar dan pemimpin kami. Perintahlah kami apapun yang engkau mau." Lihat Ruhul Bayan jilid 6 halaman 435. Kemunafikan adalah tabiat buruk pelengkap yang Korun sandang. Yana Adam, Abu Alwi bin Nasruddin bin Sudir, dalam bukunya yang berjudul Rahasia Dahsyat di Balik Kata Syukur, menyebutkan bahwa Korun sering disebut dengan julukan Munawir karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Qatadah, Muqatil, dan Al-Kalbi mengatakan bahwa Korun adalah kaum Bani Israel yang paling bagus bacaan Tauratnya. Ia bahkan merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Namun, di balik ilmu dan hartanya yang berlimpah, Korun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik karena harta bendanya telah membutakan hatinya. Atas kemunafikan, kesombongan, dan kezaliman Korun tersebut, tak sedikit dari kaumnya yang saleh berani mengingatkan dan menasihati supaya Korun tidak bersikap berlebihan dan tinggi hati. Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri atau farihin. Sebagian ulama menafsirkan istilah farihin di sana juga berarti takabur, zalim, berbuat kerusakan, arogan, dan tak mau bersyukur terhadap nikmat. Lihat tafsir At-Tabari jilid 19 halaman 623. Namun, Korun mengabaikan nasihat itu dan menganggap bahwa harta yang dimilikinya didapat dari ilmu dan usahanya sendiri tanpa campur tangan dari Allah. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 78. Dia, Korun, berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta?" Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Korun dikenal sangat tidak suka dinasehati dan diminta untuk berzakat oleh Nabi Musa. Karena itu, ia berusaha merusak dan menghancurkan citra Nabi Musa. Bahkan pada suatu hari, ia pernah menyewa seorang perempuan untuk menuduh Nabi Musa telah melakukan hal yang tidak senonoh. Mendengar hal itu, Nabi Musa sangat sedih dan terpukul. Beliau lalu sholat 2 rakaat dan meluruskan segala tuduhan, termasuk mengingatkan si perempuan. Kedurhakaan Korun mencapai puncaknya ketika ia merasa lebih baik dan lebih terhormat dari seluruh manusia, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan nasihat kebenaran dari siapapun. Bahkan ia tidak merasa butuh dengan apapun, termasuk ampunan dan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Baginya, seluruh harta miliknya sudah cukup untuk melakukan segala hal. Qasas Al-Anbiya 605. Pada akhirnya, Korun diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dengan dibenamkan ke dalam tanah bersama seluruh hartanya dalam waktu semalam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah menurunkan gempa bumi yang maha dahsyat beserta tanah longsor. Tempat Korun ditenggelamkan bersama dengan harta dan pengikutnya telah menjadi sebuah danau yang dikenal sebagai Danau Korun atau Bahirah Korun. Adapun yang tersisa hanya puing-puing istana Korun yang terletak di daerah Al-Fayyum, Mesir. Hal ini tercantum dalam firman Allah yakni Al-Quran surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan Korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah
dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Korun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi dan tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada pula satu orang saja dari keluarga, kerabat, teman maupun pengikutnya yang mampu menyelamatkannya. Harta dan ilmu yang dimiliki dan diagung-agungkan olehnya justru menjadi malapetaka baginya. Saat itu pula Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memerintah bumi apapun yang diinginkannya. Begitu Nabi Musa datang dengan wajah sangat marah, barulah Korun merajuk, "Wahai Musa, sayangilah aku." Sementara Nabi Musa tak bergeming. Beliau lantas berkata pada bumi, "Wahai bumi, ambillah mereka." Seketika rumah Korun mulai bergetar. Korun dan antek-anteknya mulai dibenamkan hingga bagian lututnya. Rumahnya ikut turun sedalam lutut. Korun kembali merajuk, "Sayangilah aku Musa." Rumahnya kembali berguncang. Kini Korun dan kawan-kawannya kembali terbenam hingga bagian pusar. Demikian pula rumahnya. Korun terus merajuk, "Wahai Musa, sayangilah aku." Sementara Nabi Musa alaihissalam kembali meminta bumi, "Wahai bumi, ambillah mereka." Rumah Korun berguncang lagi. Sementara Korun dan kawan-kawannya terus terbenam hingga bagian tenggorokannya. Demikian pula rumahnya. Korun lagi-lagi menjerit, "Wahai Musa, sayangilah aku." Namun Nabi Musa alaihissalam tetap tak bergeming. Beliau terus meminta bumi menelannya. Hingga akhirnya Korun dan kawan-kawannya hilang seluruhnya di telan bumi. Tak lama terdengar suara, "Wahai Musa, apa yang membuatmu bersikap demikian? Padahal demi kemuliaanku, andai dia Korun berdoa kepadaku, niscaya akan aku hormati." Lihat tafsir Ibnu Abi Hatim jilid 9 halaman 3019. Ibnu Abbas meriwayatkan, sampai hari kiamat, Korun akan ditenggelamkan bumi hingga lapisan ketujuh. Sementara Ibnu Juraij menyebutkan, setiap hari ia ditenggelamkan setinggi tubuhnya. Namun, walau sampai hari kiamat, ia tidak akan sampai ke lapisan bumi paling bawah. Lihat Al-Hidayah ila Bulu Al-Hidayah, jilid 8, halaman 5580. Dalam bahasa Indonesia, harta karun diartikan sebagai harta benda yang tidak diketahui pemiliknya. Harta karun identik dengan harta yang terkubur. Ternyata hal ini berkaitan dengan kisah Korun yang tenggelam bersama harta kekayaannya akibat kekufuran dan kesombongan. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran sebagai bentuk peringatan sekaligus menjadi pengingat bagi manusia. Sungguh Allah tidak menyukai hambanya yang sombong dan tidak mengakui nikmat pemberiannya. Bahkan dalam sebuah hadis, nama Korun dijejarkan bersamaan dengan nama-nama lain yang tercela perilakunya. Abdullah bin Amr berkata bahwa suatu hari Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang sholat. Beliau bersabda, "Barang siapa yang menjaga sholat, maka ia akan menjadi cahaya, hujah dan keselamatan baginya dari neraka pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka ia tidak akan menjadi cahaya, tidak pula keselamatan dan hujah baginya. Pada hari kiamat, ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ad-Dorimi. Bani Israel melihat azab yang telah menimpa Korun. Mereka yang tadinya merasa iri hati dan merandai-andai ingin memiliki harta seperti Korun, kemudian menjadi semakin beriman dan memperbanyak kesabaran. Mereka juga memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas peringatan yang telah disampaikan, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 82. Orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya, yakni Korun, itu berkata, "Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari para hambanya, dan Dia juga yang menyempitkan rezeki bagi mereka. Seandainya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak akan beruntung orang-orang yang ingkar terhadap nikmat." Sekian dan terima kasih telah menyimak sampai akhir.